mencapai ketertiban emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebaya dan budaya. Penulis juga menyatakan aplikasi pedagogis, yaitu bagaimana pendidik dapat memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Yang berikut relevansi praktis bagi pendidik dan orang tua. Buku ini sangat relevan dan memberikan manfaat praktik, tidak hanya bagi mahasiswa pendidikan dan calon guru, tetapi juga bagi guru yang konser psikologis dan orang tua. Bagi pendidik, pemahaman tentang tugas-tugas perkembangan akan membantu mereka. Yang pertama, merancang kurikulum dan metode pengajaran yang selaras dengan tantangan perkembangan sedang dihadapi peserta didik, mengembangkan strategi pembimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengatasi hambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan mereka. Kegagalan, ketidakbahagiaan masyarakat, kesulitan dengan tugas-tugas selanjutnya. Yang berikut, buku ini kemungkinan besar menguraikan tugas-tugas perkembangan spesifik untuk setiap fase seperti yang pertama, masa kanak-kanak awal. Pada masa ini mempelajari cara berjalan, makan makanan padat, mengontrol buang air, membentuk konsep-konsep dasar, dan belajar membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir atau usia sekolah. Ini mengembangkan keterapan fisik untuk permainan untuk membentuk sikap-sikap sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, serta mengembangkan keterampilan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Yang ketiga, masa remaja, mencapai hubungan baru dan lebih dewasa dengan teman sebaya dari kedua jenis, mencapai peran sosial meskipun feminim, menerima fisik sendiri untuk menggunakannya secara efektif, serta mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Setiap tugas yang disajikan dengan cermat lengkap dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelesaiannya seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan budaya. Penulis juga menyertakan implikasi yaitu bagaimana mendidik dapat memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Yang berikut kelebihan buku. Yang pertama, struktur materi yang jelas. Materi tugas-tugas perkembangan biasanya disajikan secara sistematis berdasarkan fase usia. Misalnya, masa anak-anak awal, masa sekolah, dan masa remaja. Tugas ini memudahkan pembaca untuk memahami karakteristik perkembangan pada setiap tahapan. Yang kedua, panduan praktis. Konsep-konsep tugas yang berkembangan populerkan oleh Robert Hall menyediakan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang seharusnya dicapai individu pada usia tertentu. Ini bisa menjadikan panduan praktik bagi orang tua dan pendidik untuk mendukung perkembangan anak. Yang berikut, peningkatan empati dan pemahaman. Mempelajari tantangan yang mencapai spesifik pada setiap tahapan perkembangan dapat meningkatkan empati pendidik dan orang tua terhadap perilaku peserta didik. Mereka akan lebih memahami mengapa peserta didik bertindak atau berpikir dengan cara tertentu. Yang berikut, kekurangan buku. Potensi generasi yang berlebihan. Tugas-tugas perkembangan seringkali disajikan secara umum, padahal perkembangan individu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor perkembangan individu yang dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan, dan genetik. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman tentang variasi individu, pembaca bisa akan salah dan menganalisisnya terlalu jauh. Yang berikut, keterbatasan konteks budaya. Sebagian besar teori perkembangan, termasuk tugas-tugas perkembangan, berasal dari konteks budaya barat. Aplikasi langsung ke budaya lain tanpa menyesuaikan bisa jadi kurang relevan dan tidak akurat. Yang ketiga, minimnya diskusi tentang intervensi yang komparatif.
bukan mungkin menjelaskan tugas perkembangan dan tantangannya, namun seringkali kurang mendetail dalam menanamkan strategi pulang. Secara keseluruhan, buku pengembangan peserta didik dengan fokus pada tugas-tugas perkembangan adalah referensi yang sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memiliki pemahaman yang mendalam dan mengaplikatif tentang proses pertumbuhan kembang manusia. Buku ini membekali pembaca dengan lensa yang kuat untuk melihat peserta didik tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai individu yang sedang aktif berjuang menyelesaikan tantangan yang di setiap tahapan hidupnya, yang pada akhirnya akan menghasilkan individu yang lebih adaptif dan sejahtera.